Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Eh, dan sebelumnya saya ucapkan selamat Idul Adha ya, bagi yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin ya. Oke, hari ini kita lanjut di pertemuan kelima, yaitu terkait dengan keperluan gawat darurat. Di sini nanti insya Allah ada sekitar hmm, 20-an soal ya. Jadi ada sekitar 23 soal berkaitan dengan emergency care. Slide-nya terlihat. Lihat Pak. Ada Pak. Bentar ya. Cek. Terlihat? Terlihat Pak. Oke. Setelah ini ini ya, kebutuhan gawat darurat ya. Kita langsung lanjut ke pembahasan soal ya. Udah siap semua ya? Ya, Oke, Pak. soal nomor 1. Label triase ya. Yang paling tepat pada kasus dia riwayat kecelakaan, kemudian adanya rasa nyeri, kemudian jejas di daerah dada kiri, bunyi jantung menjauh, JVP-nya itu adalah 5 cm, tekanan darahnya 80/50 mm Hg, nadinya 116, nafasnya 28 kali per menit. Kira-kira dia warna triasenya apa? Merah, Pak. Merah Pak. Ya, Merah, Pak. Merah, alasannya Pak. apa? Karena eh, respon dengan nyeri, berarti kan dia GCS-nya sudah menurun itu, Pak. Selain itu, Terus kalau label merah itu dia apa tandanya? Mengalami apa? Gangguan di bagian mana? Kan ada di dalam pengkajian emergency care itu ada A, B, C ya, sampai dengan F. Kira-kira yang mana yang terganggu kalau label merah? Yang terganggunya apa? jantung, Ya, bunyi jantung menjauh, Pak. enggak, maksudnya pertanyaan saya, pengkajian dari keperawatan gawat darurat itu kan ada airway breathing, circulation, disability, exposure, Fahrenheit, hemorrhagic, injury. Ya, itu kira-kira Ya, itu Pak. yang mana yang terganggu kalau label merah? Respon Hmm? pasien. Airway, breathing, and circulation itu terganggu semua ya. Iya Pak. Terus dari data ini apa yang menonjolkan bahwasanya itu dia warna merah? Keywordnya Pasien apa? pasien berespon dengan rasa nyeri. Kurang tepat. Terus Itu kurang tepat pernapasan untuk pernafasan kurang tepat. kembali tidak telur. GPP Jejas di area bunyi jantung menjauh Jelas dari data bunyi itu apa? jantungnya. Bunyi jantung menjauh itu tandanya apa? Artinya apa? Dia tanda-tandanya apa? Kalau dia bunyi jantungnya menjauh, JVP, apa itu JVP? apa? Jugularis Jugularis venous pressure ya. telepon Jadi kalau JVP normal itu berapa? 6 sampai lah. Yakin? JVP normal berapa? Kalian tahu?
Hmm? 6 sampai 8. Yakin? JVP normal berapa? Menurut kan sudah ikut pelatihan BTCLS toh? 2 sampai 8, Pak. Yakin. Normalnya 8 berapa sampai menurut AHA? 12. Hmm? Normalnya 8 berapa? sampai Berapa 12. senti? 6 sampai 8 sampai 8 12 cm. 3 sampai 4 cm menurut American Heart Association 2020. Jadi menurut AHA 2020, dia bilang itu JVP normal itu adalah 3 sampai 4 cm. Ingat itu di luar kepala ya, teman-teman. Jadi Ya, Pak. ciri khasnya apa ini? Kalau misalnya data seperti ini pasien menandakan dia mengalami apa? Hmm. Peningkatan. Pernah dengar istilah tempo nada jantung? Iya, Pak. Apa itu tempo nada jantung? Atau istilahnya orang Binongko dong bilang itu cardiac tamponade. Apa itu? Apa itu tempo nada jantung? Kebocoran jantung ya. Ya, kebocoran jantung pada lapisannya. Kebo- Ya. kebocoran jantung itu ini nih di bagian perikardium ya. Istilahnya di jantung itu kan dia ada pembungkusnya tuh. Itu namanya Kelap. adalah visceral jantung. Ya. Kalau dia mengalami perikarditis awalnya, selaputnya dia robek ya, infeksi, lama-kelamaan itu darahnya dia akan keluar. Nah, nanti dia akan memenuhi dari visceral jantung atau pembungkus jantung tadi. Yang awalnya kerja bebannya dia begini, lama-kelamaan dia akan lambat dan bergetar. Nah, jantung yang bergetar itu namanya adalah atrial Tempon. fibrillasis. Atau istilahnya kerobekan dari jantung itu namanya adalah tamponade jantung. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak. Pak. Oke, ciri khasnya apa? Jadi dari data ini dia menandakan pasien itu dia mengalami kardiak ini ya tamponade ya atau tamponade jantung seperti itu. Jadi kalau berkaitan dengan apa namanya berkaitan dengan kegadratan berarti labelnya warna apa? Yang harus ditolong, harus segera ditolong. Merah, Pak. Warna Merah, Pak. merah. Merah. Jadi jawabannya adalah A. Oh, Bisa dipahami teman-teman? bisa, Bisa, Pak. Ciri khasnya jadi jam bukan hanya nyeri doang. Nyeri itu data-data klasik. Artinya semua penyakit itu semua nyeri. Tapi ciri khasnya apa? Jadi teman-teman harus lebih fokus berkaitan dengan data-data yang aktual seperti itu. Bisa dipahami ya? Kita Bisa, lanjut Pak. ya. Lanjut, Pak. Oke. Soal nomor 2, prioritas tindakan. Ya, dia ini ya, vital signs-nya dia nafasnya 30 kali per menit, dia suaranya ngorok. Kalau suara ngorok itu apa namanya? Stridor, Pak. Tidur. Stridor Stridor. atau apa? Snoring, Pak. Snoring pas snoring. Snoring atau stridor? Snoring, Snoring Pak. ya. Jadi kalau Iya. suara ngorok itu adalah suara snoring. Nadinya 104, TD-nya 130 per 80 mm Hg, kesadarannya dia menurun. Tindakannya apa yang diprioritaskan? Ayo, Gangguan jalan nafas, Pak. Gangguan jalan nafas, Pak. Gangguan jalan apa? nafas. Karena kalau Karena pasien ada dengan bunyi itu Pak, bunyi nafas. snoring kan berarti kan Ngorok, pangkal Pak. lidah jatuh ke Berarti- belakang, Pak. Jadi harus diatasi dulu. Oke, rasionalnya dari data tersebut itu adalah suara ngorok. Kalau dia suara ngorok berarti adanya sumbatan ya. Jadi kita harus menolong dia punya gangguan jalan nafas dulu. Kenapa kok bisa respiration rate-nya 30 kali per menit ya? Karena dari ngorok tadi tuh. Seperti itu. Bisa dipahami ya? Jadi jawabannya adalah C. Mengatasi gangguan jalan nafas. Jalan nafas. Kalau terlalu cepat bilang ya. Ya, Pak. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Masalah keperhatian utama. Dia sesak nafas, ya. Kemudian gelisah, pucat, lembab, dingin, CRT-nya 5 detik. Normalnya CRT-nya berapa?
kurang dari 2 Masih detik. kurang Kurang dari dari 2 2 detik, Pak. Kalau dia 5 detik berarti tandanya apa? Berarti Kalau lebih dari 2 detik tandanya apa? Ayo, tandanya apa? Shock, Pak. Pasien shock. tanda-tanda Ya, shock ya. Pasien dia shock, Pak. perfusi jaringannya kan yang tidak Iya. bagus. Oke, TD-nya 90/50, nadinya 108, nafasnya 28, riwayat nyeri dada sebelumnya. Didiagnosa sindroma koroner akut, ya. Jadi kayak misalnya penyakit jantung koroner, tapi dia skalanya adalah akut. Seperti itu. Masalah keperluannya apa? B, Pak. B. Ya, Pak, jaringan tidak efektif. suara tidak jelas. Apa? B, Pak. B, Pak. Jaringan tidak efektif, Pak. Alasannya apa? Alasannya kalau nyeri akut tidak ada data-data yang mendukung. Karena itu. Gimana? Volume cairan juga tidak mungkin karena ini kan pasien dengan shock berarti dia membutuhkan cairan. Jadi seharusnya itu maksudnya kelebihan cairan itu sih. Gimana? Halo? Iya, Pak. Oke. Datanya apa yang menunjang? Yang itu perfusi jaringan tidak efektif, Pak. Kalau nyeri akut tidak bisa karena tidak ada data-data yang mendukung. Dan saya data penunjang perfusi jaringannya apa? CRT 5 detik. CRT, Pak. Ada CRT 5 detik. CRT-nya dia 5 detik. Kalau CRT-nya 5 detik, dia tandanya apa? Kemudian dia Berarti pucat Ya, dan di perfusi jaringan tidak tanda-tanda bagus nih. Dia dampaknya apa? shock. Penurunan kardiak output. Lihat tensinya 90/50. Bisa dipahami? Jadi Bisa, clue-nya Pak. itu adalah CRT 5 detik dan tekanan darahnya adalah 90/50. Bisa dipahami? Kalau susah nafas, gelisah, pucat dan sebagainya itu dia tuh ini ya, data klasik. Artinya dia banyak yang diderita oleh penyakit jantung yang lain. Tapi ciri khasnya ini apa? Ingat CRT kalau dia lebih dari 2 detik, berarti dia perfusinya tidak efektif. Dampaknya apa? Dia mengakibatkan adanya penurunan cardiac output. Dilihat dari apa? Tekanan darahnya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke, lanjut ya. Jadi jawabannya adalah B ya. Oke, soal nomor 4. Tindakan keperawatan yang tepat apa? Dia Pribi Gravida ya, 26 tahun, di ambulans, kemudian hasil pengkajian nyeri abdominal hebat, dicurigai adanya ruptur tuba falopi akibat ektopik ya. TD-nya 170, nadinya 105, nafasnya 23. Tindakan yang tepat apa? Ayo, ini paling gampang sekali nih. Pasang infus IV. Alasannya apa? Kalau terjadi ruptur Ada ruptur pada tuba falopi, jadi harus diberikan cairan infus sesegera mungkin untuk Kalau mencegah ruptur perdarahan. berarti tandanya apa? Ada ada perdarahan. perdarahan, Pak. Darah. Perdarahan hebat. Good. Dia bisa mengalami apa? Risiko apa? Kekurangan volume cairan, Pak. Shock. Risiko apa? Shock Shock apa? Hipovolemik. Hipovolemic. Volemik. That's right. Ya, Pak. Ya. Jadi teman-teman harus alhamdulillah syukur ya, misalnya sudah ada agak-agak panas ya. Walaupun soal nomor 4 ya. Jadi clue-nya adalah dia ruptur tuba falopi. Impact-nya apa? Adanya perdarahan yang masif ya. Artinya untuk mencegah terjadinya shock hipovolemik harus dilakukan pemasangan infus intravena. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak. Oke, jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 5. Tindakan yang tepat dilakukan pada kasus tersebut apa? Dia tergeletak di jalan nih, mengalami kecelakaan. Dia GCS-nya kompos mentis, terdapat fraktur femur sepertiga distal, tampak meringis, skala nyeri 6,
TD-nya 110/80, nadi 108, nafasnya 22 kali per menit. Jawabannya apa? Ayo. Pak, Ya. kolaborasi pemberian obat analgetik, Pak. D, Pak, D. Tindakan mandiri apa? Ayo. Pak, D. Pak, D, Pak, Dan D, tarik D. nafas dalam. Kan ini dia masih di Alasannya jalan, apa? karena Ya, dia masih di nyerinya jalan raya. Risiko apa? masih di jalan Tabrak tambah raya. lagi. Iya, Pak. Ya. Jadi apa? Harus ditransfer terlebih Rasa pasien dahulu. Baru dipasang Transfer B, spark Pak, D. ataupun bidan yang sesuai. Seperti itu. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak. Pak. Oke. Jadi dari soal ini katanya jawab itu bisa cepat. Seperti itu. Soal nomor berikutnya. Apakah pengkajian fokus pada kasus tersebut? Dia nyeri dada, mengeluh nyeri hebat, rasa menyebar ke leher, bahu, dan lengan, skalanya 8, tampak gelisah, ya. Pasien tampak lemah dan sesak nafas. Dia terdiagnosa unstable angina pectoris. Ya, unstable angina itu adalah dia serangan jantung yang nyeri dadanya itu dia hilang timbul. Seperti itu. Kira-kira apa pengkajian fisiknya? Pengkajian fisik lagi. Pengkajian utamanya apa? C, Pak. Pasien Pasien mengeluh nyeri dada, Nyeri Pak. dada. Ya, nyeri dada karena data yang aktualnya lebih banyak adalah terkait dengan PQRST. Ya. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Oke, tidak susah ya. Oke, lanjut soal nomor 7. Hasil pemeriksaan fisik yang mungkin didapatkan adalah dia diantar ke UGD karena bengkak, mengeluh lemas, TD-nya 90/80, nadinya 98, pasien terdiagnosa gagal jantung, ya, gagal jantung kanan atau CHF, ya. Jadi hasil pemeriksaan fisiknya apa? Kalau gagal jantung, Jantung. JVP lebih dari 4. JVP lebih dari 4 Apa? cm. JVP-nya lebih dari 4 cm ya, Pak. kenapa? Apa? Apa? Apa Hasil JVP pemeriksaannya lebih kenapa dari harus 4 A? cm? Kenapa JVP lebih dari 4 cm? Karena tensinya 90/60. Terus Oke, good. Selain itu, bengkak nggak, Pak? Bengkak. Pasien oke. didiagnosis gagal jantung kanan. Oke, kalau gagal jantung kanan berarti kan gagal pompa ya, seperti itu. Kalau dia gangguan pompa dari atrium atrium ke vena cava ya, seperti itu. Jadi dengan pemeriksaan fisik yang lebih bagusnya adalah dan bisa dilihat itu adalah JVP lebih dari 4 4 cm. cm. Normalnya tadi berapa? Normalnya 2 sampai 4 cm. 3 Berapa? 3-4 cm, Pak. Alhamdulillah, berarti masih fokus ya. Lanjut. Masih, Pak. Soal nomor 8. Manakah pernyataan yang berhubungan dengan temuan hasil pengkajian pada kasus tersebut? Dia GCS-nya 8 nih. Urine output-nya 700 dalam 4 jam. BBY pasien 50 kilo. Hasilnya ditemukan adanya keton pada darah dan urin. Pernyataan yang tepat apa? Hasil pengkajiannya. Kalau keton tuh berkaitan dengan apa? Nah, teman-teman, keton. Lemak ya, Pak. Urin.
Ya, kalau lemak berarti kaitannya dengan apa? Asupan energi. energi. Ya. Jadi apa? Oh, berarti apa? Gangguan keseimbangan Kenapa? nutrisi. Karena kalau terdapat keton kan berarti dia energinya maksudnya bermasalah atau Pak? Tidak mencukupi begitu Ah, sehingga terus? ada gangguan keseimbangan nutrisi sehingga pasien menjadi lapar. Oke, masih ingat rumus ini ya, IPA ya. Untuk perubahan dari karbohidrat ke energi itu bagaimana? Karbohidrat dipecah menjadi glukosa, glukosa dipecah menjadi glukagon, ya. Glukagon dirubah menjadi glikogen, glikogen dirubah plus dengan ATP menjadi energi. Itu rumus yang harus diingat di luar kepala. Ya, jadi kalau dengan kondisi pasien dengan A, masalahnya itu adalah kelaparan karena dia kekurangan karbohidrat. Ya, jadi ketong punya di dalam tubuh itu lemak ya, dia akan berubah menjadi keton dan energi. Nah, jadi kenapa sampai dalam kondisi pasien seperti ini, hasil lab itu dia ini ya, bisa kelihatan karena keton itu dia pada darah dan urin. Dia tercampur seperti itu. Itu adalah ciri khas dari pasien yang malnutrisi. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak. Terlalu cepat penjelasan saya? Tidak, Pak. Oke, kita lanjut ya. Oke, soal nomor 9. Penyebab penurunan kondisi pasien pada kasus tersebut. Dia tidak sadar nih, GCS-nya 6, pucat, berkeringat dingin, dan hasil lab-nya dia, ini ya, gula darah pasiennya 40. Normalnya gula darah berapa? Gula darah normal berapa? 75 sampai 150. 80 sampai 100, 120. Terlalu besar. 60 sampai 80 100. sampai 80 sampai 120, Pak. Normal itu 100 sampai 120. 60 itu sudah sudah kategori hipoglikemi itu. Iya. Ya. Jadi ingat ya normalnya 100 sampai 120. Itu gula GDP, darah GDP. ini ya. GDP, Pak, Puasa kalau ya. GDP puasa ya. Kalau Ya, GDS gula darah puasa. Jadi 150. kita mentok kalau di rumah sakit kan harus GDP ya. Tidak bisa gula darah sewaktu. Seperti itu ya. Oke, siap, Pak. Terus pasien yang diagnosis, dia DM nih sejak 5 bulan yang lalu. Dia rutin menjalani pengobatan. Penyebab penurunan kondisi itu apa? Hmm? Maaf, Kira-kira Pak, yang soal bisa buram. menyebabkan nih? Buram, Pak. Soal buram, Pak. Sudah. Oh, buram. Ya, sudah. Sudah? Sudah, Pak. Kira-kira penyebab penurunan kondisi pasien itu apa? Hipoglikemi, Pak. Dia punya Ya. gula darah tuh, Pak. Gula Hanya darah 40. 40, Pak. Saya maksudnya jawabannya apa? Ya. Buram. Halo. Asupan insulin. Jawabannya apa? Asupan insulin Iya, pasien kurang, Pak. Apa itu? Kalau sulfonilurea itu dia ini obat hipoglikemi. Ya apa hipoglikemi lagi? Hiperglikemia. B, Pak. B. Hah? B, Pak. Kalau B kenapa? Dosis obat hipoglikemi oral pasien kurang. Jadi dia karena dia apa? Sorry, sabar. Kalau obat hipoglikemik sedangkan pasiennya dia sudah 40 mg per dl. Sedangkan dosis obat kalau hiperglikemik dia diberikan tambah tinggi, berarti bagaimana? C. Pasien meningkatkan porsi latihan atau aktivitas. Alasannya apa? Pengobatannya sudah teratur. Harusnya latihan aktivitas itu diimbangi saja karena
pengobatannya sudah teratur. Kalau terlalu berlebihan ya otomatis Berapa? bakaran kalorinya berlebihan di penurunan gula darah Kalori dan atau glukosa? glukosa. Glukosanya Jadi terpecah penurunan sehingga gula glukosa darahnya menurun. Jadi kalau dia punya porsi, benar jawabannya adalah C. Kenapa? Kalau dia porsi latihan dan aktivitasnya dia peningkatan, alhasil apa? Penurunan Energi yang glukosa itu dikeluarkan dalam tubuh dia meningkat. Glukosa terpecah menjadi Alhasil, energi. dia akan menguras dia punya glukosa tadi itu. Dan nanti dampak efeknya adalah dia pasien mengalami hipoglikemia. hipoglikemia. Jadi jawabannya adalah C. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Iya. Pak. Cluenya gampang tuh. Dia 40. Ya, DM 5 bulan yang lalu. Ya, jadi kalau misalkan sulfonylurea itu kan dia obat ini ya, hiperglikemi ya. Mau dia lupa atau tidak, berarti kan tekanan darah lagi. Glukosa darahnya kan semakin meningkat, bukan semakin menurun. Ya, kalau dosis obatnya hipoglikeminya dia ditingkatkan, maaf, kayak ditingkatkan, berarti kan dia hiperglikemia. Bisa dipahami? Nah, kalau Apa? dia asupan nutrisi berlebihan, dampaknya apa? Hiper, bukan hipo. Sedangkan gula darahnya itu udah 40. Seperti itu. Bisa dipahami teman-teman? Kalau untuk Pak. asupan Pak. insulin pasien berkurang, justru dia kan nanti dampaknya adalah Gula hiperglikemia, darahnya meningkat. bukan hipoglikemia. Bisa dipahami teman-teman? Jadi jawabannya Bisa. adalah C. Seperti itu. Nggak boleh. Oke, Pak, boleh lanjut bertanya, ya. Pak? Bagaimana? Boleh bertanya, Pak? Silakan. Pak, kalau seandainya ini kan pasien dengan maksudnya sudah 40, gula darahnya 40 nih, Pak. Ah, Tindakan apa yang Katong hmm. harus lakukan pada saat itu? Apakah pemberian minuman manis atau pemberian infus yang apa? Dia D40 Dextrose saja. Dextrosa. 40 Kasih sama dextrose toh. 50, Pak. Oh, siapa? Oke, Siapa? Terima kasih. kasih dextrose yang 5% tuh. Oke, secara perlahan-lahan, Catun sih bisa kasih dia drop untuk apa namanya glukosanya semakin meningkat sih bisa. Seperti itu, harus perlahan-lahan. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, lanjut ya. Oke, soal nomor 10, masalah keperawatan nih. Keluhannya tidak nyaman di bagian abdomen bagian bawah ya. Dia distensi, kanung kemih, frekuensi nadi 105, nafas 20, TD-nya 110/90, ada batu, ya, kandung kemih, serta retensi urin. Pasien memiliki riwayat batu ginjal 2 tahun yang lalu. Masalahnya apa? Kenapa? Boleh. Karena terdapat batu pada kandung kemih, Kenapa Pak. A? Distensi Karena dan ada batu pada kandung Ada batu pada kandung kemih, kemih serta retensi dan urin. disertai dengan Good. retensi urin, Pak. Data penunjang yang paling cepat adalah retensi urin. Retensi urin. Selesai. Retensi urin itu apa? Tertahannya urin tidak bisa keluar. Air kecil, Pak. Tidak Susah bisa. berkemih ya. Iya, Pak. Biasanya kalau pasien dengan batu itu kan berarti dia adanya urin bercampur dengan darah ya, karena adanya gesekan dari batu tersebut di bagian area batu, area kandung kemih seperti itu. Jadi tidak perlu lihat data yang lain, dia retensi urin, otomatis gangguan eliminasi urin, selesai. Jadi jawabannya adalah A. Bisa dipahami teman-teman? bisa, Bisa, Pak. Bisa, Pak. Pak. Tidak. Habis Susah dipahami kasih soal nomor 10. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke. Mudah, Pak. Lanjut ya. Iya, Pak. Tindakan keperawatan. Dia di UGD luka bakar, komutio, skala nyeri 4, area luka di bagian dada, abdomen, dan kaki kanan. Luka tampak kemerahan, melepuh, dan terdapat bulai. Bulai itu apa? Kebulai ini. Lepuhan ya. Iya. Lepuhan tuh. Yang ada Terus air. TD-nya 90/60, nadinya 100, nafasnya 18. Tindakan keperawatannya apa? Ayo.
Gampang sekali loh. Masang akses if. Ya, D, Pak. D, Pak. kenapa harus D? Karena pasien dengan luka bakar itu otomatis ada yang dibutuhkan itu cairan, Pak. Maksudnya untuk menyeimbangkan. Ya, good. Good answer ya. Jadi jawabannya adalah D. Kalau pasien dengan kombusio, dia risiko shock hipovolemik. Dia bisa mengalami kekurangan cairan ya, Dehidrasi. dehidrasi. Alhasil, katong harus lakukan pemasangan akses evoline. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak. Kenapa tidak C? Kalau pasien dengan bula itu tidak dianjurkan untuk memecahkan. Pasien dengan luka bakar itu tidak dianjurkan untuk Dampaknya memecahkan apa? infeksi. Dampaknya apa? Risiko Infeksi. Bisa infeksi ya, infeksi tambahan Iya. seperti itu. Oke? Lanjut. Soal nomor 12. Di manakah lokasi yang tepat untuk melaksanakan triase pada situasi tersebut? Seorang nurse manager diinformasikan untuk mengikuti latihan bencana bersama masyarakat. Skenarionya, bencananya itu mencakup pemboman di suatu pusat pembelanjaan dengan ratusan korban jiwa. Lokasi yang tepat apa? Lokasi yang tepat apa? Di bagian gawat darurat. Yakin? Di tempat kejadian Iya. bencana. Ini mau di latihan nih, latihan Iya. bencana nih. Pelaksanaan triasenya di bagian mana? Di daerah mana? di tempat kejadian bencana, Pak. Yakin? Di tempat Yakin, parkir Pak. Sakit, Pak. Terlalu Tempat rumah dekat. sakit. Terlalu dekat. Berarti Pak di rumah sakit rumah sakit Beda terdekat ya, lagi. beda ya antara penentuan triase dengan pelaksanaan triase. Kalau penentuan warnanya itu di lokasi kejadian. Kalau pelaksanaan triasenya di mana? Di lapangan, Pak. Di Tindakannya. lapangan. Di Ya, di lapangan, Pak. lapangan dong. Lapangan Ya, olahraga. ya, lapangan karena olahraga apa? sekolah. Dia kan di luar ini ya, misalnya jauh gitu loh. Agak jauh dari pusat bencana. Ya, kalau di lapangan juga dia lebih luas. Lakukan tindakan juga lebih aman dan lebih nyaman seperti itu. Dan tepat guna seperti itu. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kenapa tidak di rumah sakit terdekat? Kenapa tidak di rumah sakit terdekat? Ini kan Sebenarnya karena dia bisa mengikuti saja, bencana bersama dengan sebenarnya bisa masyarakat, jadi saja. lebih bagusnya di lapangan. Ya, selain itu apa lagi? Sebenarnya itu bisa sih di rumah sakit terdekat, karena nanti apa? Takutnya beban kerja di rumah sakit itu semakin meningkat. Nanti overload pasiennya. Jadi katong eksekusi dulu di lapangan, baru dirujuk ke rumah sakit. Seperti itu. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Bisa, Pak. Bisa, Pak. Lanjut soal nomor 13. Data penting yang perlu dikaji apa? Data penting yang perlu dikaji. Pasien dia tidak sadarkan diri ya. Pasien tidak sadarkan diri, kemudian hasilnya itu pasien menderita DM 5 tahun yang lalu, luka selulitis ya, tanpa pucat. Tahu selulitis tidak? Peradang. Luka selulitis itu apa? Kondisi selulitis itu apa? Selulitis Selulitis itu kayak luka bengkak tekan gitu merah. ya.
Tampak pucat, berkeringat, akral teraba dingin, TD-nya 90/60, nadi 120, nafasnya 24, GDS-nya 580. Apa yang dikaji? Turgor kulit, Pak. Kenapa turgor kulit? Karena untuk menentukan bahwa pasien ini dia buram, Pak. Buram, Pak. Buram, Iya, Pak. Yap. Ya, Pak, buram. sudah jadi? Belum, Pak. Oke, sudah, Pak. Ya, Baru sudah, Pak, sudah. Kalau yang buram itu jaringan yang bagus kah Pak? Ya? Soalnya kalau kita punya yang buram. Sudah belum? Sudah, Sudah Pak. Pak, sudah bagus Pak. Oke, kenapa harus turgor? Karena data-data yang menunjang itu untuk mengetahui apakah pasien ini dia mengalami shock karena kan akral dingin, tampak pucat, berkeringat. Untuk menentukan diagnosa itu kita harus mengecek turgornya, Pak. Tekanan darah menurun. Oke, lebih tepatnya kayak gini. Kita kasih gambaran untuk teman-teman semua ya. Jadi kenapa harus diperiksa dia punya turgor kulit? Karena lihat data yang paling aktual, yang paling nyata itu apa? GDS 580. Ya. Kalau kondisi seperti ini kan pasien dia hiperglikemi. Ya. Ciri khas dari pasien dengan hiperglikemi itu apa? Poliuria tidak? Halo? Iya, Pak. Oh, poliuria? Pak. Iya. Iya. Dia kan sering berkemih ya. Ya, Nah, takutnya dia sering berkemih itu nanti bisa kehilangan cairan. Cairan. Ya. Apalagi dengan wajah pucat tuh, berkeringat tuh. Akral dingin. Itu gejala apa? Dehidrasi tidak? Dehidrasi. Dehidrasi ya. Nah, kenapa? Salah satu tindakan yang paling penting intervensi itu adalah dengan pemeriksaan turgor kulit. Biar kalian tahu, oh pasien ini dia dehidrasi atau tidak. Seperti itu. Bisa dipahami teman-teman? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kalau cepat penjelasan saya. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 14, tindakan yang harus segera dilakukan pada kasus tersebut. Dia meringis kesakitan ya, dia KLL ya. Nyerinya 5, kemudian deformitas dan hematoma pada bagian femur kanan. Adanya krepitasi, tidak ada luka terbuka. TD-nya 125, nadi 128, nafasnya 26. Tindakan yang harus segera dilakukan itu apa? Ayo. Dari data itu, data-datanya apa? Pak. Yakin? Apa? Kalau dia bengkak itu berarti apa? Menandanya apa? Tandanya apa? adanya Kalau dia bengkak itu tandanya apa? Pasien dia sudah mengalami apa? Dislokasi. Kompartemen sindrom ya. ada ya. Untuk meminimalisir dari sindroma kompartemen itu apa? Harus dilakukan Istirahat apa? kan, terus kompres dingin untuk mengurangi nyeri. Kompres dingin. Salah. Posisi Apa? Posisi femurnya, Pak. Balut bidai, Pak. Melakukan bialut bidai. Balut bidai, Pak. Melewati 2 sendi. Tadi Dua itu sendi. apa? Di bagian mana? Ya. Jadi salah satu tindakan yang bisa menangani sindroma kompartemen itu adalah dengan balut bidai. Dengan melewati 2 sendi. Bisa dipahami teman-teman? Bisa Pak. Ingat ya, itu ingat di luar kepala ya. Artinya kalau dia deformitas, hematoma, itu adalah gejala dari kompartemen sindrom.
Salah satu intervensi yang bisa meminimalisir daya kompartemen sindrom itu adalah dengan melakukan balut bidai dengan melewati 2 sendi. Ingat itu. Bisa dipahami ya? Oke, next lanjut soal nomor 15. Masalah keperawatan. Pasien tidak sadarkan diri, nafasnya gargling. Gargling itu kayak bagaimana? Ada penumpukan cairan, Pak. Kayak kumur-kumur begitu ya suaranya. Kayak gitu-gitu. Iya, Pak. Penggunaan otot bantu nafas tambahan, saturasi oksigennya 95%, tadinya 180, nadi 98, nafas 34, riwayat hipertensi sejak 5 tahun yang lalu. Masalah keperawatannya apa? Bersihan jalan napas tidak efektif, Pak. Ya. Kenapa B? Alasannya? Karena terdapat nafas gargling, Pak. Good. Nafas gargling. Berarti adanya sumbatan. Selesai. Jawabannya adalah B. Bersihan jalan nafas tidak efektif. Bisa dipahami? Bisa, Jadi jawaban Pak. apa keywordnya itu saja. Bisa dipahami teman-teman? Kan Iya, terlalu Pak. susah. Bisa, Pak. Tidak ya? Tidak, Pak. Oke. Soal nomor 16. Masalah keperawatan lagi nih. Dia UGD kombutio. Nyeri, luka bakar pada wajah dan dada, bulai, bulu hidung tampak terbakar, dan suara nafasnya terdengar sengau. Tidaknya 100, nadi 96, nafasnya 30, dengan suara serak. Masalah keperawatannya apa? Masalah keperawatan, ayo. Apa defisit pulpa cairan? Alasannya? Karena pasien Ayo, yang dari luka data-datanya apa? Data-datanya apa? Dari data-datanya apa? Luka bakar, terus tekanan areanya di mana? Wajah dan dada ada disertai dengan Wajah dan bulai. dada, Pak. terus tekanan darahnya turun Pak 170. Ya, itu adalah defisit volume cairan. Selesai. Paham? Paham Pak. Kenapa tidak nyeri? Karena tidak itu cuma Atau kenapa tidak jalan nafas? Tidak ada sumbatan. Tidak ada data yang Kenapa tidak menunjang, jalan Pak. nafas? Tidak Ya, ada yang menunjang, Pak. Tidak ada data-data penunjang, Pak. walau nafasnya 30 kali per menit, Napasnya Iya, juga Pak. cepat Pak. Cara nafasnya itu senyum. Itu mungkin pasien syok saja, Pak. kalau kira-kira dengan pernafasan 30 kali per menit, dia pasang apa? Masker apa? Tipe maskernya apa? N95 ya. N95 itu untuk mencegah transmisi mikroorganisme. Apalagi dengan riwayat ini ya, luka bakar pada area wajah. Dipahami? Oke, next. Alat pelindung diri APD yang dilakukan pada kasus tersebut, ya. Dia tidak sadarkan diri, dia turgornya menurun, TD-nya 85/50, nadinya 118, nafas 24, riwayat diare 10 kali per hari, HIV positif, ya. Perawat akan melakukan pemasangan infus. APD yang digunakan apa? Sarung Sarung tangan tangan dan masker, Pak. Sarung tangan. Sarung tangan, masker. Ya, sarung tangan dengan masker kah atau sarung tangan saja kah atau masker N95? Sarung tangan dengan masker, Pak. Sarung tangan, masker. Sarung tangan dan masker. Sarung Alasannya tangan dengan apa? masker N95, Pak. Alasannya apa? Kalau di rumah sakit, ya nakes memang wajib APD, itu sarung tangan sama masker, sih, Pak. Hah? Mencegah nafasnya apa? Untuk mencegah
terjadinya infeksi menular, Infeksi. Pak. Yakin? Kan dia kan kalau Pasien. N95 itu kan dia droplet toh? Iya, HIV itu Pak. dia droplet Pasien kan dengan tidak? HIV biasanya juga dengan TB, Pak. Tapi ini apa? Kalau dia dengan IO-nya kalau gini IO-nya apa? Infeksi Dia oportunisnya apa? diare, Pak. Diare kan? Apakah dia menular melalui droplet? Iya, Pak. Pak. Tidak, Tidak Pak. kan? Jadi apa? Berarti sarung tangan. Tangan saja, Sarung Pak. tangan saja. Ya, kan tadi tidak secara droplet kalau pakai masker. Karena mungkin katong dia Ambon katong saking takutnya katong ya. Proteksi dirinya terlalu berlebihan. Seperti itu. Biasanya Pak, tapi kalau kalau pasien macam dengan memang seandainya IO-nya diare kan tidak menular melalui droplet. Ya, kecuali kayak COVID-19 kah terus sebagainya baru katong pakai. Wajib masker double dengan N95. Seperti itu. Kalau kondisi cuma HIV plus dengan IO-nya diare itu tidak ada serangan dengan droplet ya. Jadi cuma sarung tangan saja sudah cukup. Seperti itu. Bisa dipahami teman-teman? Pak, ini Kecuali kalau dari aturan rumah sakit itu gimana, Pak? Kalau memang harus gimana? wajib, kan Atau aturan rumah penggunaan sakit kan APD. wajib masker tuh, Pak, tuh sama Kan nakes. ada istilahnya itu kan TB infeksius ya. Misalnya kan ada ruang infeksius tuh. Ya, kalau di rumah sakit di wilayah Jawa sana itu dong dipilah-pilah antara ruang IOTB itu sendiri, diare sendiri dan sebagainya. Kalau atau di Ambon kan tidak digabungkan jadi satu, betul tidak? Iya, Pak. Gitu. Jadi ya mau katong harus pakai masker juga. Tapi itu katong lihat bukan kondisi yang katong alami di Ambon. Tapi kalau soal-soal hukum seperti ini itu secara nasional dan itu yang lebih mayoritas. Kalau mayoritas kan berarti kan soal-soalnya kan dari Jawa semua. Bisa dipahami teman-teman? Dan itu bukan hanya Jawa saja, di wilayah rumah sakit manapun itu juga seperti itu standarnya. Seperti itu. Bukan hanya kita melihat dari skup yang kecil ya teman-teman ya, tapi secara nasional. Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 18. Tindakan yang tepat. Dia mual muntah, tampak lemah, haus, sugar kulit menurun, TD-nya 85, nadi 118, nafasnya 24. Tindakan yang tepat apa? Apa? Kenapa? Apa? Kemudian Kenapa? Merasa haus, Haus sama tuberkulosis menurun, Pak. Tuberkulosnya menurun. tanda pasien dengan dehidrasi. Ini kan tanda-tanda dehidrasi ya. Yang paling cepat apa? Lemah, haus, dan turgor kulit menurun. Selesai. Jadi jawabannya adalah A. Kenapa tidak C? Sebelum melakukan itu kan harus pemasangan. Kalau C itu biasanya untuk apa? Tumor ya. Paratiroid seperti itu. Kalau hormon, ya. Kalau D untuk apa? Itu juga sama ya. Seperti itu. Ini kondisinya pada pasien dengan cancer. Ya. Oke, soal nomor 19. Hasil pengkajian nih. Dia tidak sadarkan diri, GCS-nya 9, gula darah 150, TD 160, suhu 38, urin 35, nadinya 90, telah diberikan oksigen nasal kanul 3 lpm. Terpasang kateter urin. Pasien stroke iskemik. Hasil pengkajian apa yang harus segera diatasi? Yang harus segera diatasi apa? Ayo, yang prioritas apa? Yang paling berisiko sekali nih. Dari data ini apa? Tekanan darah. Gula darah, Pak. Tekanan darah, Pak. Gula darah. Hei, yang paling aktual. Yang paling berisiko apa? Yang paling berisiko urin, Pak. Tekanan darah. Ya?
Tekanan darah. Ya, kurang tepat. Suhu Salah. tubuhnya, Pak. Suhu tubuh. Risiko apa? Jangan, Kejang Pak. demam, Kejang demam. step, epilepsi. Apalagi dengan stroke iskemik. Bisa shock kardiogenic nanti. Jadi apa yang harus dilakukan? Hasil pengkajiannya apa yang harus diatasi? Suhu Suhu tubuh, tubuh Pak. Jawabannya apa? Suhu tubuh. C, Pak. C. C, Suhu suhu tubuh C. 38 derajat Celcius. Risiko kejang ya. Iya, Dari data Pak. saya kata bisa lihat. Bisa ya? Bisa, Soal Pak. berikutnya. Tindakan yang tepat. Digigit ular ya. Datanya kaki kanan bawah tanpa luka gigitan, edema 3 cm. Nyeri skala 4, TJ 110, nadi 72, nafas 18 kali per menit. Tindakan yang tepat apa? D, Pak. D, Pak. Kolaborasi pemberian Alasannya apa? sabu. Karena itu satu-satunya cara, Pak. Kemarin kita belajar di BTCLS itu, Pak. Serum anti bisa Jadi ular. jawabannya apa? D, Pak. D. Itu kan tindakan apa? Kolaborasi ya? Kolaborasi. Enggak. Oh. Tindakan mandiri perawat apa? C, Pak. Oh, C, Pak. C. Imobilisasi area yang terkena Area gigitan yang ular. terkena gigitan. Yakin. Itu lakukan dengan spalk, bukan tourniquet. Imobilisasinya. Bukan dengan tourniquet. B, bersihkan dulu. Apa? B, Bersihkan luka dan observasi. Jawabannya adalah Bersihkan luka. B. Ya kata harus membersihkan dia punya luka, observasi terhadap gejala neurotoksik selama 6 jam. Ingat, kalau pertanyaan seperti ini, itu Katong harus utamakan adalah tindakan mandiri perawat dulu. Jangan langsung kolaborasi. Bisa dipahami, teman-teman? bisa, Siap. Pak. Bisa, Pak. Jadi yang lebih difokuskan itu adalah mandiri perawat. We are nurse, not a doctor. Ya, sekarang kita pakai bahasa Binong, kue. Seperti itu. Siap, Pak. Oke, jadi jawabannya adalah B. Oke. Lanjut ya. Lanjut, Pak. Soal nomor 21. Masalah keperawatan apa? Dia KLL nih. Pengkajian dapatnya data tampak hidung mengeluarkan banyak darah. Ya. Sebagian darah masuk ke dalam rongga mulut. Anak tampak gelisah, nafas 26, nadi normal, penyakit lain tidak ada. Masuk keperawatannya apa? Gangguan jalan nafas, Pak. Apa? Bersihan jalan nafas tidak efektif, Pak. Bersihan jalan nafas, Kenapa? Pak. Karena ada darah banyak masuk ke rongga mulut, Pak. Jadi kan Good. sehingga mengakibatkan itu yang pernapasan 26 kali per menit itu. Good. Jadi jawabannya adalah B. Bersihan jalan nafas tidak efektif karena adanya obstruksi ya, ataupun pengeluaran darah dari hidung dan mulut. Seperti itu. Bisa? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Lanjut ya. Oke. Seorang laki-laki usia 40 tahun kecelakaan. Ya. Pengkajian dia kesakitan, open fracture femur dextra atau luka terbuka ya. Kemudian perdarahan hebat dan luka terbuka. Dari luka terbuka kemudian perdarahan ditangani, dipasang Evoline, pasien nyeri semakin bertambah dicurigai mengalami komplikasi sindroma kompartemen. Yang harus dievaluasi apa? Perubahan sensori, Pak. Kenapa? Sensasi. Karena pasien kalau sudah mengalami komplikasi sindrom itu kan dia sudah bengkak, sianosis. Jadi katong harus pemeriksaan PMS, Pak. Jadi untuk mengecek tuh? apa? Caranya kayak gimana? Cek dia nadi, terus motorik. Nadi, setelah itu motorik sensorik. Disuruh gerakin bisa lidah, dan ketiga itu sensori kasih rangsangan. Stop, Marco, top. Good. Jadi jawabannya adalah A. Perubahan sensasi sensori defisit di area injury. Karena kalau orang dengan compartment syndrome itu dia susah untuk merasakan sensasi dari perubahan sensasi yang dirasakan seperti itu. Oke?
Bisa dipahami teman-teman yang lain? Bisa, Pak. Bisa mengikuti? Bisa, Pak. Bisa, Oke. Pak. The last question ya. Bisa, Pak. Seorang laki-laki usia 58 ya, masuk ke perawatan ya. Sesak nafas, pasien gelisah, sesak, kulit akral pucat, dingin lembab, TD-nya 90, nadi 110, EKG, atrial fibrilasis. Ingat atrial fibrilasis itu apa? Jantung bergetar ya. Nah, kenapa harus dilakukan lakukan pemasangan pivisan, kemudian harus adanya jantung bawaan kayak gitu, baterai kayak gitu untuk pengganti jantung, pompa, karena RTK jantungnya dia sudah rusak. Masuk ke pertanyaan apa? Intoleransi aktivitas. B, Penurunan Pak. Penurunan fungsi Penurunan jaringan, perfusi Pak. B, Pak, B. Kenapa? Jaringan. Kenapa itu? didukung dengan Penurunan perfusi jaringan. akral pucat, terus tekanan darahnya 90/50, Pak. Jawabannya apa? Jadinya B, Pak. B ya, penurunan perfusi jaringan. Iya, Pak. Ya, karena dia berkaitan dengan apa? Kontraktilitas jantung ya. Jantung, Dia kan Pak. tamponade jantung, atrial fibrilasis seperti itu. Jadi jawabannya adalah B. Penurunan perfusi jaringan. Selesai. Selesai. Tabrak kamu. Bagaimana hari ini? Lagi. Luar Bagaimana hari ini biasa. kesannya? Luar biasa, Pak. Luar biasa, Biasa, Pak. Pak. Luar biasa, alhamdulillah. Walaupun lagi nuansa lebaran ya, teman-teman masih Iya, Pak. semangat untuk mengikuti. Beta Semangat. harapan mudah-mudahan bisa kompeten ya. Amin. Di tanggal Amin, 29 Pak. nanti Ya untuk yang Allah. angkatan 9, 9 lagi 10. Nanti insya Allah 11 itu nanti insya Allah di bulan Oktober November kalau tidak salah. Untuk jadwal yang berikutnya. Jadi tidak ada istilah sia-sia ya. Kita harap teman-teman belajar dengan baik-baik. Nanti insya Allah soal-soal itu dibahas lagi ya, dibaca-baca, nonton YouTube saja biar lebih jelasnya ya. Kalau baca soal nanti blank nanti. Mendingan Ya, nanti Pak. nonton YouTube, nanti beta upload ulang lagi yang pertemuan keempat, ding. Iya, Pertemuan Pak. ini nanti besoknya ya. Nanti Ya, insya Allah Pak. besok ketemu masuk dengan ini ya, Gerontika atau komunitas kayak gitu-gitu. Tapi beta ini ya, rangkum. Karena memang soalnya sedikit saja. Seperti Iya, itu. Pak. Siap, Bisa Pak. ya? Oke. Iya, Pak. Ada pertanyaan sebelumnya? Tidak ada ya. Saya harap semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Saya akhiri ya. Iya, Pak. Iya, Pak.